Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunung Kidul atau yang mewakili. Yang kami hormati, Panewu Pelayan beserta seluruh jajaran Forkompinkap Kapanewon Pelayan. Yang kami hormati, Lurah Plembutan beserta seluruh pamong Kalurahan Plembutan. Yang kami hormati, Ketua Bamuskal Kalurahan Plembutan beserta jajaran dan hadirin sekalian yang kami hormati pula. Dengan senantiasa mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa, upacara pengambilan sumpah dan pelantikan Dukuh Wiyoko Selatan dan staf Hulu Ulu Kalurahan Plembutan Kapanewon Pelayan Kabupaten Gunung Kidul segera dimulai. Mengawali acara, marilah kita buka dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dengan duduk sempurna, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan keputusan Lurah Plembutan. Keputusan Lurah Plembutan nomor 35 tahun 2025 tentang pemberhentian dengan hormat Saudara Sarbono dari jabatan Dukuh Wiyoko Selatan, Kalurahan Plembutan, Kapanewon Pelayan, Kabupaten Gunung Kidul. Lurah Plembutan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, ke-1, memberhentikan Saudara Sarbono dari jabatan sebagai Dukuh Wiyoko Selatan, Kalurahan Plembutan, Kapanewon Pelayan,
disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjalankan tugas. Kedua, asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pelembutan pada tanggal 14 April 2025. Lurah Pelembutan, cap ditandatangani Sukono. Tembusan keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat. 1. Bupati Gunung Kidul. 2. Panewu Playen. 3. Bamuskal Kelurahan Pelembutan. Keputusan Lurah Pelembutan nomor 38 tahun 2025 tentang pengangkatan Saudara Thoyib Usman sebagai Dukuh Wiyoko Selatan, Kalurahan Pelembutan, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunung Kidul. Lurah Pelembutan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Ke-1, mengangkat saudara nama Thoyib Usman, NIK 3403031601900001, alamat Wiyoko Selatan, RT 39 RW 10 Pelembutan Playen Gunung Kidul, sebagai Dukuh Wiyoko Selatan, Kalurahan Pelembutan, Kapanewon Playen. Kedua, pamong kalurahan sebagaimana yang dimaksud pada diktum ke-1 diberikan penghasilan dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan. Ditetapkan di Pelembutan pada tanggal 14 April 2025. Lurah Pelembutan, cap ditandatangani Sukono. Tembusan keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat. 1. Bupati Gunung Kidul. 2. Panewu Playen. 3. Bamuskal Kelurahan Pelembutan. Keputusan Lurah Pelembutan nomor 39 tahun 2025 tentang pengangkatan Saudara Yuli Diah Ayu Puspitasari sebagai staf Ulu-Ulu Kalurahan Pelembutan, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunung Kidul tahun 2025 sampai dengan tahun 2030. Lurah Pelembutan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Ke-1, mengangkat saudara nama Yuli Diah Ayu Puspitasari, NIK 3403700794, alamat Wiyoko Utara, RT 31 RW 08 Pelembutan Playen Gunung Kidul, sebagai staf Ulu-Ulu Kalurahan Pelembutan, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunung Kidul tahun 2025 sampai dengan tahun 2030. Kedua, staf Ulu-Ulu sebagaimana yang dimaksud pada diktum ke-1 diberikan penghasilan dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Ketiga, asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pelembutan pada tanggal 14 April 2025. Lurah Pelembutan, cap ditandatangani Sukono. Tembusan keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat. 1. Bupati Gunung Kidul. 2. Panewu Playen. 3. Bamuskal Kelurahan Pelembutan. Persiapan pengambilan sumpah.
Kepada calon terlantik dimohon menempatkan diri. Kepada Lurah Pelembutan dimohon mengambil tempat. Kepada rohaniwan dan saksi dimohon mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Pengambilan sumpah. Saudara Thoyib Usman, Saya, Yuli Diah Ayu Puspitasari, Saya, untuk diangkat menjadi Dukuh Wiyoko Selatan dan staf Ulu-Ulu, bersediakah saudara mengucapkan sumpah dan janji? bersedia. Cara agama apa? Islam. Sebelum sumpah ini diucapkan, ketahuilah bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Mengetahui. Sumpah ini diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan dari manusia yang harus ditepati. Tirukanlah dengan hikmat ucapan saya kata demi kata. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Dukuh Wiyoko Selatan selaku Dukuh Wiyoko Selatan dan staf Ulu-Ulu dan staf Ulu-Ulu dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi kalurahan, daerah dan negara kesatuan Republik Indonesia. Penandatanganan berita acara pernyataan sumpah. Diawali yang mengangkat sumpah pertama, Saudara Thoyib Usman. Dilanjutkan yang mengangkat sumpah kedua, Saudara Yuli Diah Ayu Puspitasari. Pengambil sumpah, Lurah Pelembutan. Saksi ke-1, Jogoboyo, Kalurahan Pelembutan. Saksi kedua, Ketua Bamuskal, Kalurahan Pelembutan.
rohaniwan Islam. Kepada rohaniwan dan saksi disilahkan kembali ke tempat. Kata pelantikan. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya pada hari ini, Senin tanggal 14 April 2025, bertempat di Kalurahan Plembutan, kami Lurah Plembutan Kapanewon Pelayan secara resmi melantik Saudara Thoyib Usman menjadi Dukuh Wiyoko Selatan, Kalurahan Plembutan Kapanewon Pelayan, Kabupaten Gunung Kidul. Kami percaya saudara akan melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab saudara dengan sebaik-baiknya. Semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat, taufik, hidayah, dan perlindungannya. Penyerahan surat keputusan pemberhentian dan pengangkatan oleh Lurah Plembutan kepada pejabat lama Dukuh Wiyoko Selatan, Saudara Sarbono dimohon menempatkan diri. Yang pertama, penyerahan surat keputusan pemberhentian Bapak Sarbono. Yang kedua, penyerahan surat keputusan pengangkatan Dukuh Wiyoko Selatan. Yang ketiga, penyerahan surat keputusan pengangkatan staf ulu-ulu Kalurahan Plembutan. Persiapan serah terima jabatan. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan. Diawali pihak ke-1, Saudara Sarbono. Pihak kedua, Saudara Thoyib Usman. Mengetahui Lurah Plembutan. Serah terima jabatan. Kepada Lurah Plembutan, terlantik dan pejabat lama dipersilahkan kembali ke tempat. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sambutan Lurah Plembutan kepada beliau Bapak Sukono dipersilahkan.
Hadirin yang kami hormati, berikut sambutan dan pengarahan Panewu Pelayan. Kepada beliau Bapak Agus Mariono SIP, disilahkan. Kelihatannya satu padukuan diundang semua menika. Nggih. Ketoke nggih. Saya berharap kehadiran ini menunjukkan dukungan panjenengan terhadap pamong yang terpilih, sehingga pada pelaksanaannya nanti pamong dapat melaksanakan tugas dengan baik. Tidak hanya sekedar dukungan, kami berharap panjenengan semuanya juga menjadi kontrol sosial. Manakala pamong yang terpilih tidak melaksanakan tugas dengan baik, harapan kami Bapak Ibu semuanya untuk bisa memberikan masukan, memberikan saran sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik. Yang berikutnya, yang pada kesempatan yang baik, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Sarbono yang telah melaksanakan tugas dan menyelesaikan tugas dengan husnul khotimah. Bapak Ibu, banyak ASN, banyak pamong yang tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik, sehingga di tengah jalan nek coro bahasane wong poso mokel. Artinya di tengah jalan dia tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik, tidak bisa menyelesaikan tugas dengan baik, malah berakhir di penjara. Tetapi Pak Sarbono karena tugas dilaksanakan dengan baik, alhamdulillah beliau dapat melaksanakan tugas dengan husnul khotimah. Mudah-mudahan kembali kepada masyarakat nanti bisa menyesuaikan diri dengan masyarakat. Sama seperti yang disampaikan Pak Lurah, nyun tulung Pak Sarbono di Awat-Awati Wiyoko Selatan. Nanti ketugasan di sana walaupun sudah ada dukuh yang baru, kami berharap panjenengan untuk bisa memberikan input, memberikan masukan, memberikan arahan sehingga pelaksanaan tugas bisa berjalan dengan baik. Yang berikutnya kepada terlantik, baik Mas Thoyib maupun Mbak Yuli, jenengan nek kepingin sugih jarene Pak Lurah, ojo dadi pamong, ojo dadi staf ulu-ulu. Ini jenengan bakul Lombok Ijo. Insya Allah niku dadi wong sugih. Apa meneh mengke ngangge ikan laut, menika insya Allah luwih sugih meneh niku. Tapi yang dipesankan Pak Lurah sebenarnya bukan itu. Sesuai dengan arahan dari Presiden, bahwasanya Presiden menika sangat-sangat perhatian terhadap adanya korupsi. Beliau pernah berpesan, walaupun hanya Rp1, beliau akan memberikan tindakan berupa hukuman mati. Nah, menika yang perlu dicamkan kepada kita semuanya, bagaimana melaksanakan tugas dengan baik, bagaimana melaksanakan tugas sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Ini tentunya tidak hanya omongan belaka, tetapi harus kita laksanakan dengan baik. Dan kami berharap dalam melaksanakan tugas, ingat bahwa yang mengawasi tidak hanya manusia, yang mengawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita melaksanakan tugas harus senantiasa sesuai dengan aturan regulasi yang ditetapkan, yang akan kita pertanggungjawabkan kepada manusia, akan kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat nanti. Sehingga apapun yang kita laksanakan, sedikit kesalahan apapun yang kita laksanakan, pasti ada balasnya. Nah, oleh karena itu monggo dalam melaksanakan tugas, berpegang teguhlah bahwa yang mengawasi tidak hanya manusia, tetapi termasuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya sejalan dengan apa yang menjadi perintah dari Bupati terpilih, yang salah satunya menjadi program prioritas Bupati, salah satunya adalah masyarakat berdikari. Masyarakat berdikari ini harapan kami Bapak Ibu semuanya, khususnya yang menjadi pamong, bisa menggali potensi-potensi yang ada di daerah. Dalam 100 hari ke depan, panjenengan harus mampu mengidentifikasi akar permasalahannya, kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan, kemudian kita identifikasi dengan analisa masalah,
dengan analisis SWOT dan lain sebagainya, kita munculkan program-program prioritas yang akhirnya akan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang ada di Padukuhan Wiyoko Selatan khususnya dan Kalurahan Plembutan pada umumnya. Disitulah tugas panjenengan. Tugas panjenengan sama seperti tugas Pak Lurah, di mana panjenengan adalah unsur kewilayahan yang harus mampu membawa masyarakat menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun warrabbun ghafur. Yang kedua, sesuai dengan program prioritas Bupati terpilih di angka 5, salah satunya adalah pamong yang layani dan ngayomi Bapak Ibu semuanya, sesuai dengan apa yang menjadi prioritas pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, bahwa saat ini yang sedang didengungkan adalah reformasi kalurahan, di mana reformasi kalurahan itu ada dua, reformasi birokrasi kalurahan dan reformasi pemberdayaan masyarakat. Sebagai pamong panjenengan berdiri sebagai seorang pemimpin, maka harus mampu mewujudkan salah satunya adalah kebutuhan administrasi dalam bentuk reformasi birokrasi kalurahan. Bagaimana mewujudkan pemerintah kalurahan yang bersih dan akuntabel, bagaimana mewujudkan pemerintahan kalurahan yang kapabel, bagaimana mewujudkan pemerintah kalurahan yang mempunyai pelayanan yang prima. Inilah fungsi panjenengan sebagai fungsi administrasi reformasi birokrasi kalurahan. Di samping itu panjenengan juga harus mampu mewujudkan reformasi pemberdayaan masyarakat. Sebagai seorang pemimpin, bagaimana kita bisa memberdayakan masyarakat, menggali potensi yang ada di kalurahan, menggali potensi yang ada di padukuhan. Kalau tidak salah, di Padukuhan Wiyoko Selatan banyak potensi, baik dari pertanian, dari peternakan dan lain sebagainya. Itu harus kita gali, harus kita berikan tempat sehingga nanti mampu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, masyarakat yang baldatun thayyibatun warrabbun ghafur. Kemudian kepada Mbak Yuli, panjenengan punya malaikat Israel yang namanya lurah, Pak Lurah Plembutan, menika malaikat Israel. Kalau Bapak Ibu tadi melihat ketika diambil pelantikan, kalau diambil sumpahnya dua-duanya mengucapkan sumpah. Tetapi ketika Pak Lurah memberikan kata pelantikan, maka Mbak Yuli mundur ke belakang. Itu ada maknanya Bapak Ibu semuanya, bahwa nasib Mbak Yuli itu ada di tangan Pak Lurah yang namanya malaikat Israel. Karena non sewu, Pak Lurah bisa memberhentikan staf. Kenapa tidak diambil pelantikan? Karena masanya hanya 5 tahun. Dapat diperpanjang sampai umur 55 tahun. Setiap 5 tahun perpanjangannya harus mengacu pada pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Mbak Yuli. Jadi kalau Mbak Yuli tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik, tidak kapabel, tidak bersih, tidak berwibawa, Pak Lurah bisa memberhentikan, tidak memperpanjang. Sehingga menika monggo Mbak Yuli dekat dengan Pak Lurah. Syukur-syukur nggawa gula teh. Kayak makane nggawa teh kula dibetani nggih, Pak. Ana nun sewu guyon Mbak Yuli mboten cahtingan. Jadi karena nun sewu ini adalah tugas dari staf pamong kalurahan yang tentunya ulu-ulu, tentunya Jogoboyo, tentunya Pangripto dan lain sebagainya tidak bisa bertugas dengan baik manakala tidak didukung staf yang akuntabel, manakala tidak didukung staf yang kapabel, manakala tidak didukung staf yang kompetensi. Sehingga dengan adanya ulu-ulu berdasarkan hasil seleksi ini diharapkan Kalurahan Plembutan ini bisa menjadi kalurahan yang lebih maju dibandingkan dengan kalurahan yang lain. Insya Allah ke depan Kalurahan Plembutan ini insya Allah bisa mewujudkan masyarakat-masyarakat yang tentunya bisa berdikari, masyarakat yang tentunya bisa bersanding dengan kalurahan yang lain, masyarakat yang adil, makmur, sejahtera. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi kami mengucapkan selamat
kepada terlantik, mengucapkan terima kasih kepada Pak Sarbono dan keluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya yang hadir di sini. Insya Allah diberikan keselamatan, diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan, sukses dunia dan sukses kelak di akhirat nanti. Amin. Saya kira ini yang dapat kita sampaikan. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami mohonkan sambutan dan pengarahan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunung Kidul yang pada kesempatan hari ini diwakili oleh penggerak swadaya masyarakat muda Bina Aparatur Pemerintahan Kalurahan. Kepada beliau Bapak Fajar Nugroho SIP MAP, disilakan. Matur sembah nuwun Mbak pembawa acara. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cara sambutannya pun telas lho nih penan. Ora tinggoni karo Pak Newu niku. Dintekke kalih Pak Newu penan. Kalih Pak Lurah. Serandinggon penan iki. Nggih, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Penewu Pelayan beserta teman-teman Kecamatan Kapanewon Pelayan beserta jajaran Forkompinka Pelayan, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, yang kami hormati Pak Kepala KUA, Tonggo Dewi nek niki men. Yang kami hormati Pak Lurah, beserta jajaran Pamong, yang kami hormati Pak Ketua Bamuskal, beserta anggota, tokoh masyarakat dan tokoh agama yang ada di Kalurahan Plembutan. Saya mau mengulangi apa yang menjadi pembicaraan Pak Penewu tadi. Saya ingin mengucapkan selamat berhari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Dengan doa mugi-mugi masyarakat Kelurahan Plembutan menika adem ayem, agung rezekine, panene apik, utange do kelong. Niku sing paling penting. Yang selanjutnya memohonkan izin Pak Lurah, Pak Newu, hari ini Pak Kepala Dinas bersama Pak Kepala Bidang Aparatur tidak bisa hadir pada kesempatan siang hari ini karena bersamaan acara di Pahanggang, sehingga menugaskan kepada kami untuk bersilaturahmi di Kalurahan Plembutan menika. Yang selanjutnya kami mengucapkan selamat kepada Mas Dukuh Thoyib dan Mbak Yuli sudah menjadi pamong di Kelurahan Plembutan menika. Selamat datang menjadi pamong Mas. Bojo kula nggih pamong, jadi saya harus tahu betul bagaimana rasanya menjadi pamong. Karena sing jenenge pamong apa meneh dukuh niku nek jarene kanca-kanca niku mboten 24 jam, Pak. Ning jare 26 jam. Ning dukuh niki nek Plembutan niki pinten jam Pak Lurah? Sami 26 jam nggih Pak Lurah. Yang selanjutnya menitipkan juga pesan kepada dukuh terlantik maupun staf, karena panjenengan sudah menjadi pamong, hari ini sudah terikat oleh aturan. Tadi Pak Newu sudah membicarakan terkait dengan ketugasan, larangan dan lain sebagainya. Mohon untuk dibuka lagi, baik kepada pamong yang lama, Peraturan Bupati nomor 73 tahun 2022 tentang disiplin pamong. Jadi dukuh niku sakjane tugasnya niku padha lurah. Nek Pak Lurah niku teng desa, nek Pak Dukuh niku teng padukuhan. Sama, pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan lain sebagainya sami kalian Pak Lurah. Jadi nek padane mlebu teng kantor, mlebu teng balai niku nggih nun sewu. Sama dengan pamong yang lain. Teng riki lak nggih ngoten Pak Lurah. Senin ketuk Jumat teng Balai Sedaya nggih Pak Lurah. Luar biasa Plembutan iki. Joke teko Senin tok, Selasa ketuk Jumat ora ketero niku ampun niku. Karena apa? Karena panjenengan pelayanan di masyarakat. Meskipun alasane kalih Pak Lurah kula ajeng ewuh tengene tangga kula 7 dina niku tetep kudu teng balai.
panjenengan harus berkewajiban untuk datang hadir di balai kelurahan sebagai aparatur kelurahan. Ini yang paling penting. Kemudian terkait dengan tugas-tugas, kami sampaikan bahwa tugas dukuh menika tidak mudah. Meskipun di beberapa tempat itu katanya dukuh paling gampang, tapi saya yakini bahwa dukuh menika tidak mudah pekerjaannya. Karena apa? Karena PBB. Ya Pak Dukuh? PBB genah. Burung nek eneng napa? Protes saking warga masyarakat terkait dengan bantuan. Wah, niki dukuh paling dhisik dhewe sing mergo sedulure dukuhe. Mengke didawake ususe nggih Mas ya Mas. Ono sedulure dukuhe gak dikai bantuan. Nah, ini jangan sampai terjadi. Jadi tetap berkomunikasi bersama teman-teman Pamong, Pak Care, Pak Jogoboyo, Bu Kamituwo dan lain sebagainya. Mohon untuk bisa berkomunikasi secara baik karena ketugasan panjenengan menika nggih berat tapi tidak berat. Beratnya harus bersama dengan masyarakat karena apa? Di beberapa tempat Bapak Ibu semuanya, ketika pamong selain dukuh menika bermasalah, biasanya goyangan masyarakat itu tidak terlalu tinggi. Tapi ketika dukuh yang bermasalah, niki non sewu, goyangan masyarakat itu sangat terasa sekali. Gek kon medun. Karena di luar pelayan ada beberapa dukuh yang non sewu bermasalah sehingga masyarakat menginginkan untuk mundur. Jadi saya doakan Mas Thoyib untuk bisa dengan masyarakat untuk berkomunikasi secara lebih baik. Dan yang Mbak Yuli, saya menitip pesan tadi Pak Newu juga sudah memberikan arahan bahwa tugasnya Pak Care, tugasnya Pak Jogoboyo, tugasnya Pak Ululu diyakini panjenengan masih akan derek terlibat sehingga dikuatkan untuk pasangannya Bu Duko, Pak Yuli untuk mengikhlaskan karena apa mereka sudah menjadi pamong kok naik padane bengi-bengi diundang masyarakat nggih Bu Duko ampun unang-unung gaweane kok karo masyarakat wae Quran. Gak aku kapan. Ini jangan sampai karena Pak Dukuh menika adalah lendetan pertama. Panjenengan masih muda tapi menjadi lendetane masyarakat. Sehingga panjenengan harus siap sedia untuk dilendeti oleh masyarakat. Yang selanjutnya tadi kalau tidak salah di diktum ketiga SK pengangkatan SK sumpah menika ada kalimat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Nah niki penting niki. Ki angger dukuh-dukuh lawas ngeten niki pun apal angger dipergunakan sebagaimana mestinya ngeten niki. Iki Pak Dukuh Wiyaka niku mesti nggih apal mesti angger dipergunakan sebagaimana mestinya. Ampun terpengaruh jenengan. Sesuk-esuk mesti gak jenengan ayo gak ning arep pasar Wonosari lho ya ngono. Ampun terpengaruh jangan tetap kudu kuat imane. Pak Dukuh Wiyaka Utara pun kagungan dereng teng arep pasar. Sekali lagi kami ucapkan selamat Mas Dukuh, Mbak Yuli. Semoga panjenengan bisa menjalankan tugas dengan baik, menjalankan tugas dari masyarakat, dari Pak Lurah dengan baik, sehingga kalau tadi Pak Newu sudah mengatakan untuk Qosrul Khotimah. Non saya kalau Pak Sargono berapa tahun menjabat? 22 tahun. Luar biasa. Selamat ya Pak. Mugi-mugi panjenengan tetap diberi kebahagiaan dan panjang umur. Amin. Jadi ada kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh rohaniwan Islam kepada Kepala KUA Kecamatan Pelayan disilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami agungkan namamu, karena Engkau adalah satu-satunya tempat kami memanjatkan doa, memohon pinta, menyampaikan harapan. Karena itu ya Allah, terimalah kehadiran kami ini dengan sifat-Mu yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, berkat kodrat, nikmat, dan rahmat-Mu, upacara pengambilan sumpah atau janji dan pelantikan Dukuh Wiyoko Selatan dan staf ulu-ulu Kaluran Lembutan Kapanewon Playen berlangsung dengan selamat, hikmat, aman, dan tertib. Untuk itu ya Allah, dengan segala kerendahan hati dan penuh keikhlasan, kami panjatkan puji syukur kehadirat-Mu, seraya memuji kebesaran-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Engkaulah penentu kekuasaan. Engkau berikan amanah kekuasaan kepada orang yang Engkau kehendaki. Karenanya ya Allah, limpahkanlah taufik dan hidayah-Mu kepada kami, khususnya kepada terlantik. Mudahkanlah pekerjaannya, tingkatkan kemampuan, prakarsa, dan kreativitasnya, sehingga mampu berperan aktif dalam kelestarian, kesinambungan, pembangunan, dan khususnya dalam bidang pelayanan masyarakat di bawah naungan dan kasih sayang-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, satukan kami dalam bingkai persatuan dan kesatuan. Curahkan keberkahan-Mu dan langit dan bumi untuk kemakmuran masyarakat kami, agar terwujud Gunung Kidul yang baldatun, thayyibatun, warghafun ghafur. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan khilaf kami, orang tua dan para pemimpin kami. Curahkan kasih sayang dan barokah-Mu kepada kami. Berikanlah kami kebajikan di dunia dan akhirat, dan kabulkanlah doa kami. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah acara pengambilan sumpah dan pelantikan Dukuh Wiyoko Selatan dan staf ulu-ulu Kalurahan Plembutan secara resmi telah selesai.
Setelah acara ini ditutup, dilanjutkan foto bersama dan pemberian ucapan selamat kepada terlantik. Dan marilah acara ini kita tutup dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dengan sikap sempurna, berdoa disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.